Jadi seperti ini kepadatan agendanya hari-hari Iya, ya. betul. Tadi di lapangan basket, sekarang udah menghadiri ini eventnya sahabat saya nih dari kuliah di UI, Mas Sadat, Mas Sadat. foundernya Erigo. Jadi dia bikin namanya Gerakan Buatan Indonesia. Jadi dia mengkurasi semua UMKM Indonesia dan dia bantu untuk ya pertama ini sebenarnya showcase. Tapi kedepannya itu pengembangannya tadi saya juga minta ada pelatihannya juga. Oke. Jadi biar UMKM lainnya itu bisa kayak Erigo, nembus apa New York Fashion Week. Ya Oke. kan? Jadi- Ini pasti ini kan jadi pertanyaan banyak pihak kan. Biasanya ini kerjaannya kementerian lain yang akhirnya sekarang Menpora yang maju untuk ada di event-event seperti ini. Jawaban pertanyaan itu apa, Mas? Loh, sebenarnya yang namanya ekonomi kreatif dan juga UMKM itu adalah masuk juga di tupoksi di pengembangan anak muda sebenarnya. Kan memang apa namanya nomenklatur Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebenarnya sangat luas ya kan pemuda. Pemuda itu kan ya namanya produk-produk UMKM dan juga ekonomi kreatif kan itu ada di dalam hidup pemuda dan juga itu memang menjadi salah satu program unggulan di Kemenpora sejak dulu Sejak sebenarnya. dulu. Jadi ini kita lebih mungkin biasanya hanya fokus di internal Kemenpora, sekarang justru kita mau melakukan kolaborasi dari berbagai stakeholder. Oke, very nice. Apalagi Kan keren, jadi tadi udah punya bantuan dari Mas Sadat sama Mas Gilang MS Glow kan, dimana kan mereka berdua di seluruh Indonesia udah sangat menginspirasi. dan ya namanya Namanya sudah jadi sudah- inspirasi banyak Sudah orang menjadi ya. inspirasi banyak orang. Oke, ini momen yang jarang banget bisa nge-mall sama Mas Menteri, jadi sekalian aja kita Tapi nggak bisa jalan-jalan makan, gitu ya. puasa soalnya. Puasa soalnya, benar banget. Mas Menteri, kita coba lihat ke atas yuk. Mungkin sekitar dari 3 tahun lalu kita udah dengar nama seorang Dito Aryo Tejo itu akan masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Dan sekarang beneran jadi kenyataan begitu. Tapi banyak juga orang, suara-suara sumbang di luar sana yang mempertanyakan pengalamannya seorang Dito Aryo Tejo gitu. Bagaimana Dito menyikapi ini dan yang orang bilang jabatan-jabatan seperti ini tuh harusnya dihandle sama orang-orang yang udah cukup berumur. Seperti yang sudah-sudah. Ya, yang pertama-tama memang ini hal yang baru ya, anak seusia saya jadi kabinet lah ya, jadi menteri. Tapi sebenarnya saya agak bersyukur lah kalau kita tidak di over expectation ya. Jadi kita yang penting kinerjanya baik dan kerja benar dan nanti impactful, ya orang kan bisa menilai sendiri. Orang bisa menilai sendiri. Cuman saya dari pengalaman yang saya sudah miliki, saya cukup confidence ya. Saya berproses di dunia olahraga dari tingkat provinsi sampai ke pusat, Oke. sampai alhamdulillah sukses membuat klub basket. Kalau bola belum sukses. Bentar lagi. Aduh, itu berat loh itu. Berat ya. Dan di sisi organisasi ya saya juga merangkak dari bawah. Dan di pemerintahan juga ya, dulu di tim ahli DPR, terus selanjutnya terakhir di staf khusus Menko Ekonomi. Jadi ya dengan pengalaman yang saya miliki memang tergolong muda dan masih pendek, tapi saya confidence. Tapi yang paling pasti saya sangat memahami keraguan orang. Tapi yang pasti saya akan maksimal dan juga berusaha sepenuh tenaga dan hati. Oke. Nah, selanjutnya, tadi ngumpulin tweet-tweetnya netizen, jadi kita akan baca bersama-sama. Ini adalah tweet dari beberapa netizen yang pertanyaannya, dan yang pertama saya bacain pertanyaan dulu deh. Ini yang udah kita himpun dari Instagramnya SCTV dan juga Instagram pribadi saya. Saya nanya mau nitip pertanyaan apa ke Dito Aryo Tejo. Yang pertama, ini dari akun Anak Topics yang nanya, keterlibatan soal TPPU yang dibilang sama Pak Mahfud MD. Oh, itu bukan. Tiba-tiba Itu namanya ada kebawa. hoax-hoax di sosmed yang bilang apa TPPU terkait Rafael Alun Iya, itu ya. ha-ha. Iya, itu gara-gara memang yang dihajar pertama kan Raffi. Raffi karena mantunya Pak Alun-Alun itu Kerja di kerja situ. di Rans. Nah, karena saya partneran sama Raffi dihajar juga. Tapi ya itulah namanya demokrasi ya dan kebebasan berpendapat. Ya sangat bagus dan ya nikmatin lah lagi bulan berkah dikasih fitnah. Jadinya saya rasa Pahalanya enggak, karena nambah. yang namanya apa ya, orang memfitnah, zolim itu biasanya justru yang menyelamatkan kita kan. Bener, Iya, jadi bijak ya. ya enjoy lah. Dan itu Enjoy lah. resiko lah. Nggak ada Namanya juga masalah. anak muda terus Benar, jadi benar. menteri. Benar, Ya benar. pasti kan dicari angle-angle yang uniknya kan. Iya, oke. Nah, selanjutnya ini ada tweet dari Singgi Yudiono. Aneh, politikus belum seumur jagung jadi menteri dan punya predikat menteri termuda sudah merasakan ciuman KPK. Tanggapannya? Ya itu kan pasti tindak apa lanjutan Lanjutannya dari tadi. narasi yang tadi ya. Nggak Ha-ha. apa-apa ya, memang ya ini namanya kebebasan ekspresi
berwacana, berpendapat, kita silahkan saja. Kan banyak juga yang bilang kok nggak nuntut atau nggak usah lah nuntut orang itu nggak benar. Iya, jadi enjoy aja. Oke. Saya belajar dari inilah kalau ini Raffi Ahmad. Selalu diterpa gosip, tetap lanjut. Malah makin gede namanya Makin ya. gede, iya. Makin gede ya. Nah, tapi di tengah semua yang menggempur dengan hal-hal negatif juga ada hal positif yang ditulis sama netizen. Yang pertama dari panggil saja Faridchenko. Nah, ini bener namanya Menpora sesuai usia. Masa Menpora kok yang menjabat usianya usia senja mulu? Tapi sebagai kalau di luar jabatan sebagai Menpora, bagaimana Mas Menteri melihat selama ini kan jabatan Menpora yang harusnya mewakili pemuda tapi nggak pernah diwakili sama pemuda baru sekarang gitu. What do you think of that? Ya, itu juga hal yang kompleks ya. Jadi sebenarnya jadi Menpora itu juga sebenarnya tidak serta-merta harus menteri yang usia muda sih. Tapi yang pasti gimana menteri itu peduli dengan tupoksi dan juga ya perhatian Kemenpora sendiri, yaitu anak pemudanya dan juga yang pasti olahraga. Oke. Jadi saya sih tipikal orang yang tidak mau memisah-misahkan, memilahkan berdasarkan usia. Oke. Yang penting pemikirannya dan hatinya kan. Bagaimana pemikiran dan hatinya sudah mantap berarti untuk Ya lanjut insya Allah lah, insya Allah. Oke, ini ada lagi tweet dari Hello Muni. Beda setahun sama aku, moga banyak ide kreatif yang bisa bikin jajaran sesepuh kreatif juga. Amin. Positif Ya kan banget contohnya loh. tadi kan buat Indonesia kan, itu kan kita dorong. Itu mungkin hal yang baru. Oke, nah ini ada satu tweet yang cukup menarik. Mungkin ini juga adalah yang dipersepsikan sama masyarakat saat ini melihat Dito Aryo Tejo secara, pasti orang lagi lihat, anaknya siapa? Dari ke bawah, jabatan dekatnya sama siapa? Nah ini ada satu tweet, muda, pejabat, dan kaya raya. Dito Aryo Tejo jadi menteri kok bisa? Apa yang nggak bisa kalau semua skenario udah dipegang sama RI 1? Semua kembali ke siapa di belakangnya kali ya Pak? Anak ex-bos Antam, nggak bisa jadi menteri, tanggapannya? Ya justru kan Antam itu kan perusahaan BUMN. Bahkan itu sekarang anak perusahaan BUMN di bawahnya holding pertambangan. Jadi ya itu menggambarkan bahwa bapak saya tuh pekerja profesional. Dan beliau memang mendidik saya harus profesional, integritas tinggi dan juga ya konsisten. Ya karena beliau lah saya bisa jadi seperti ini kan. Jadi ya kalau anak dirut anak perusahaan BUMN bisa jadi menteri setingkat menteri BUMN kan nggak mungkin ya. Iya. Tapi jadi itu ya nggak apa-apa itu bagi. Biarin aja orang mau. Yang penting ya yang saya dididik oleh bapak saya menjadi hak saya seperti hari ini. Oke, Mas Menteri. Tapi berarti semua orang yang di-image-kan sekarang ya mungkin masih seumur jagung jabatannya, masih jelang 2 minggu jabatan menjadi seorang Menpora. Bisa jadi menteri, misal orang ngomong bisa jadi menteri karena privilege. Setuju nggak? Saya setuju. Saya tidak menampik privilege yang saya miliki sedari kecil. Ya kan? Jadi ya tapi kembali lagi privilege ini kan gimana kita ini mengelolanya dan kita memaksimalkannya. Ya alhamdulillah berarti ini ya bukannya saya sombong ya. Berarti ini contoh. Berarti untuk orang-orang yang seperti saya jika memiliki privilege ya kalau maksimal jadi menteri juga. Jadi menteri juga. Saya bisa nggak kira-kira jadi menteri? Bisa lah, Bisa Menkominfo. ya? Terlalu banyak info. Oke, sebelum kita menuju ke pertanyaan terakhir, saya sempat lihat di beberapa wawancaranya Mas Menteri Dito yang bilang untuk persiapan SEA Games 2023 katanya ada 39 nomor olahraga yang kita dapat medali emas tapi nggak dipertandingkan di Kamboja. Itu menjadi ketidakberuntungan kita dong? Bukan ketidakberuntungan lah, kalau saya bilangnya itu suatu tantangan yang ekstra. Jadi itu tapi memang itu privilege dari tuan rumah SEA Games. Memang kalau penyelenggaraan SEA Games itu memang lebih mengedepankan privilege kepada penyelenggara si tuan rumah. Jadi itu tidak bisa kita anggap suatu karena kalau kita tuan rumah kita juga pasti melakukan hal yang sama. Jadi ya strategi dan juga persiapannya juga pasti berbeda. Ya kita memiliki target ya semoga bisa bertahan di posisi sebelumnya. Tapi memang ya itu 39 medali emas kan bukan sesuatu yang dikit ya. Tapi saya lihat selama kunjungan semua dari Komite Olimpiade Indonesia, NOC, KONI, Federasi Olahraganya, dan para atlet semua optimis. Amin ya, semoga ya 39 itu bukan jumlah yang sedikit. Bukan jumlah sedikit. Lumayan jadi kayak mikir kita masih punya chance apa enggak, ternyata Betul. Semangatnya tetap harus ditanamkan lah, bisa lah ya. Oke, nah
Dito, sorry, saya kebiasaan karena manggilnya seumuran Ya ya. apa dong? Mas Menteri. Jangan, santai aja. Santai aja. Mas Menteri, pertanyaan terakhir. Setelah jabatan Menteri ini selesai, selama 1,5 tahun, ini juga ada satu pertanyaan dari netizen, dari Anka Tama, menurut saya ini bagus banget. Umur 32 tahun udah jadi Menteri. What's next? Umur 50 tahun mau jadi apa nanti Mas Menteri? Jadi gini, saya mungkin susah kalau dijelasin, tapi kalau orang yang sudah ikut sama saya lama, kita ini tipe orang yang tidak pernah berpikir target jabatan. Jadi pokoknya selama kita diberi kesempatan dan amanah dimanapun ya, sebelum jadi menteri pun, kita harus melakukan yang terbaik. Jadi kayak kita jadi menteri hari ini, kita jadi menterinya tiba-tiba kok, nggak bukan proses yang kita ngajuin diri. Jadi dicopotnya pun tidak bisa tiba-tiba kan. Jadi untuk kedepannya ya kita hanya bisa berserah diri. Yang penting sama kita jadi menteri hari ini, kita tunjukkan kinerja yang terbaik. Oke. Well, 1,5 tahun untuk kinerja yang terbaik, saya kira bukan hal yang impossible. Oh ya. Good luck. Possible dong, kok bukan possible? Bukan yang Bukan impossible. Itu Iya. bukan yang impossible. Good luck. Good luck. Kakak Menteri, Mas Menteri, semoga semua yang direncanakan bisa terlaksana. Next Amin. targetnya apapun itu, SEA Games kita tunggu ya, SEA olahraga-olahraga Games, kita betul. bisa lebih berwarna Dan yang pasti Kemenpora Oke menjadi lagi. kementerian Gen Z dan milenial dan jadi rumahnya para pemuda ini mau mengembangkan diri. nice, Iya kan? very nice. Karena menterinya muda, jadi nggak usah takut anak-anak muda, kita udah punya tempat sekarang. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu episode Point of View bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo. Saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.